Hai, nama saya Kapriliana Sintia Dewi. Saya dari kelas 13.1 Kimia Analisis. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai spirulina. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai manfaat dari spirulina bagi kesehatan kulit. Yang pertama, bisa mencerahkan kulit, mengatasi bekas jerawat, mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah, mengurangi iritasi kulit, dan menjaga kelembapan kulit. Terus kandungan yang terdapat dalam spirulina itu ada banyak. Contohnya ada vitamin B1, B5, B6, C, E, mangan, zinc, kuper atau Cu, terus asam amino, metionin. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis kualitatif pada vitamin B1. Kualitatifnya vitamin B1 itu dengan cara menyelupkan oase pada larutan sampel, terus lalu dipijarkan. Kalau misalnya hasilnya positif vitamin B1, maka aroma yang akan terkeluar itu wangi kacang. Selanjutnya diteteskan. Udah itu yang pertama. Yang kedua, larutan sampel diteteskan oleh cup prefill. Hasilnya itu kalau positif hijau kebiruan. Selanjutnya, uji kuantitatifnya. Bisa pakai spektrofotometri. Pelarutnya itu HCl 0,01N pada panjang gelombang 244 nanometer. Selanjutnya, itu yang kedua ada spektrofluorometri. Yang ketiga ada KCKT menggunakan kolom C18 pada panjang gelombang 254 nanometer. Fase geraknya itu ada buffer fosfat dan sama metanol. Selanjutnya itu ada vitamin B6 atau nama lainnya piridoksin HCl. Itu hampir sama kayak kualitatifnya hampir sama kayak si vitamin B1. Dia juga pakai FeCl3. Tadi yang vitamin B1 FeCl3, kalau misalnya ditetesin FeCl3 hasilnya coklat. Kalau misalnya B6 itu warnanya merah. Ditetes itu yang pertama. Kalau misalnya ditetesin sama AgNO3, yang B1 hasilnya menghasilkan endapan hitam. Sedangkan vitamin B6 dia tidak menghasilkan endapan hitam. Kemudian ditambahkan yang ketiga, larutan sampel ditetesi oleh larutan cup prefill. Hasil positifnya adalah biru ungu. Kemudian kelarutannya tidak larut dalam ether, sukar larut dalam etanol. Selanjutnya kuantitatifnya bisa pakai TBA-CD, spektrofotometri UV, sama HPLC atau KCKT. Vitamin C yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C itu nama lainnya asam ascorbat. Dia itu kualitatifnya ada banyak. Salah satunya kalau misalnya sampelnya ditetesi oleh kalium dikromat, maka hasilnya hijau. Terus ditetesi sama KMNO4 hasilnya merah muda. Kalau misalnya ditetesi sama I2 hasilnya jadi bening. Dan terakhir, kalau misalnya LUF, dia warnanya akan endapan merah coklat. Untuk kuantitatifnya dia bisa juga titrasi DPIP. Yang pertama DPIP atau dia itu 2,6 di klorofenol indofenol. Baku primernya itu asam ascorbat atau vitamin C itu sendiri. Titrasi ini itu autoindikator. Terus selanjutnya ada iodimetri, spektrofotometri, dan HPLC tentunya. Kolomnya C18. Yang keempat ada vitamin E. Identifikasinya itu pakai alkohol plus HNO3, hasilnya warnanya merah kalau misalnya positif vitamin E.
Dia itu juga bisa kuantitatifnya menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 560 sampai 600 nanometer. Nah, pelarutnya itu kloroform. Terus yang ada KCKT pada panjang gelombang 290 nanometer. Nah, kalau misalnya yang zinc, Cu, mangan itu dapat diidentifikasi dengan SSA, spektrofotometri serapan atom. Nah, kalau misalnya asam aminometionin itu dia itu terbanyak terdapat di ayam. Nah, paling banyak itu di telur putih. Nah, dia tuh banyak tuh di situ metionin. Nah, kalau misalnya metionin itu dia bisa dianalisis kadarnya menggunakan KCKT. Sekian presentasi mengenai spirulina. Terima kasih, selamat menonton. Sampai jumpa.